Nah, ini buat kawan-kawan pemula yang pengen tahu cara menangani masalah motor ngasep putih. Nah, ini kondisi motor ini ngasep putih. Jadi kita akan tunjukkan cara bongkar blok dan headnya, dan kita cek apa saja permasalahannya. Nah, yang harus disiapkan adalah, nah ini kunci 8, kunci 8, kunci 10, kunci 12, 14, dan kunci busi. Kemudian tang, kunci 8 pas dan 10 pas. Nah, jadi seperti ini saja yang harus kita siapkan. Oh, dan juga obeng. Nah, langkah pertama yang kita kerjakan adalah buka busi, kemudian knalpot. Kita bantu siapin wadah. Kemudian pertama kita lepas businya dulu. Kemudian buka knalpot dengan kunci 10. Basing mau 10 pas, ring atau sok. Nah, jadi yang belakang kita buka baut ini dan baut ini dengan menggunakan kunci 12. Kemudian kita buka baut ini dengan 10T. Tuh baut menuju tutup sentrik. Lalu kita buka dua buah baut ini. Lalu kita buka dua buah baut ini dengan 8T. Nah, ini buat kawan-kawan di rumah, jelaskan tidak punya impact, jadi menggunakan 8T. Setelah itu buka dua buah baut karbu dengan kunci 8. Jadi kanan kiri baut manifold karbu kita lepas. Nah, untuk baut 8 karbu dia modelnya seperti ini ya, rada berbeda dengan baut yang ini tadi, yang di sini. Jadi berbeda di kepalanya. Untuk baut karbu ini kupingannya lebih besar daripada baut yang sini tadi. Jadi jangan terbalik-balik masang. Yuk. Pindah sebelah sana. Kemudian kita buka baut karbu yang sebelahnya. Kemudian kita buka baut tutup magnet ini dengan menggunakan plat, koin, atau obeng belah bisa saja. Kemudian magnet kita topkan. Jadi kita putar magnet dengan menggunakan kunci 14T. Nanti kita lihat di sini posisi topnya. Nah, di situ sudah top. Kemudian kita buka baut sentrik. Jadi kita buka baut gear sentrik ini dengan kunci 8T. Nah, lantaran tadi suara mesinnya motor ini halus, tidak ada suara sentrik, jadi tidak kita cek. Jika suaranya kasar, ini sekalian kita cek sentriknya kendor atau tidak. Kemudian baut sudah terlepas, kita lepas gear sentriknya. Wah, panas. Lalu setelah itu kita buka baut ini. Kita buka baut head yang bagian samping dengan 8T. Lalu kita buka murul head ini yang 4 buah ini, tapi kita bukanya usahakan pembukaan dan pemasangan buka silang kawan-kawan. Jadi jika kita buka sini, sini, kemudian sini, sini.
Dan untuk ini ada yang berbeda untuk ringnya. Untuk ring yang bagian bawah ini dia menggunakan ring tembaga. Coba sekarang buka. Nah, seperti itu perbedaannya. Nah, di sini warnanya kuning, dia ring tembaga terletak pada bagian bawah. Bagian sini. Yes. Nah, ini udah terbuka, sekarang tinggal kita cukit saja. Sepertinya panas kawan-kawan motornya. Lalu setelah itu kita buka baut roll sentrik dengan kunci 10. Pasin. Lalu terakhir kita buka baut bloknya. Ini dengan kunci 8. Terus udah tinggal cukit. Lalu kemudian kita buka kancingan pen piston. Jadi kita cukit ini. Sure atau? Nah, terus. Ini. Oh. Kemudian pen pistonnya kita totok dari sebelah sana. Nah, seperti itu cara bongkarnya. Kemudian kita cek satu persatu penyebab dari ngasep putihnya. Nah, ternyata di sini bloknya baret dan karatan kawan-kawan. Nah, jadi ini nanti kita lemer. Nah, kemudian kita lihat bagian klepnya. Kita buka dua buah tutupnya ini dengan kunci 17. Lalu kita lepas pen piano ini dengan menggunakan baut 12. Jadi seperti ini. Cabut. Terus satunya. Nah, kemudian kita pasang salah satu pennya di pianonya. Jadi buat penanda ini kalau kita bagian X. Jadi posisinya tidak berubah. Ini nanti posisi X. Karena untuk motor Supra ini in X-nya sama, bisa dibulak-balik. Tapi kita tandai ini biar posisinya tetap sama yang awalnya. Karena biasanya tingkat kemakannya tidak sama antara in dan X. Kemudian kita lepas per klepnya. Terus. Nah, di sini kawan-kawan biar tidak hilang untuk kuku klepnya, kita pasangkan pada per klepnya.
Nah, ini kuku klep kalau hilang sepele tapi terkadang susah carinya. Terus kemudian kita lepas seal klepnya. Yuk, klepnya lepas, kemudian lepas sealnya. Sealnya dilepas. Di seal klep. Lalu kita tes botolan klepnya. Yuk. Sip. Botolan klep in aman. Yang X. Nah, botolan klep X juga aman. Berarti ini yang harus kita kerjakan, ini kita lemar atau di counter. Kemudian klepnya kita sekir dan kita ganti seal klepnya. Dijamin hilang asap putihnya. Kemudian kita cek stang sehernya. Jadi stang seher ini tidak boleh oblak. Nah, lantaran jika oblak dia counterannya tidak awet. Nah, di sini stang seher masih aman. Nah, ini klep sudah kita sekir. Sekarang tinggal kita pasang semua komponen head. Sekarang kita pasang seal klepnya dulu. Turun ya. Nah, kemudian pasang klepnya. Setelah itu letakkan tutup klep di bawah. Nah, itu sebagai pengganjilnya supaya klep tidak terdorong. Kemudian pasang per klepnya untuk yang bagian renggang di atas, yang rapat di bawah. Jadi tidak bisa terbalik ya kawan untuk masang per klep. Jika terbalik menimbulkan bunyi knocking. Istilahnya bunyi ngelirik. Satunya. Boy, ini perpakai urung dianu tuh, bersihin. Ini belum bersih ya kawan, nanti dibersihin lagi. Kemudian pasang noken as. Kemudian pasang piano klep. Nah, ini tadi sebagai tanda yang kita pasang pennya, ini bagian di X. Ya kan X mau ya? Iya Toris. Iya. Yes. Kemudian pasang pasang di sini.
Langsung lurus-lurusin di sini. Kemudian kita pasang terus satunya. Lalu kita pasang ini apa namanya ini? Ini plat penahan dekompresi atau yang sering disebut kacamata klep. Jadi posisinya jangan terbalik ya kawan. Jika terbalik berbahaya. Wah, enak. Nah, jadi posisinya seperti itu. Posisi kacamata klepnya seperti itu. Yes, tinggal pasang pen klep. Pen pelatu klep. Masang pen pelatu klep juga jangan terbalik. Di sini ada yang derat, di sebelahnya tidak ada deratnya. Berarti yang bagian derat ini bagian di luar. Nah, untuk komponen head sudah terpasang semua. Jadi untuk bagian nyetel cap nanti aja setelah kita pasang. Bikin kok bersihin lagi mas. Nggak masuk. Nah ini blok sudah di quarter. Sekarang kita cek lagi. Jadi kita tes dulu ring sehernya di dalam bloknya. Kita cek gap ringnya harus rapat. Jadi jangan sampai numpang ataupun jangan sampai longgar. Nah di situ gap ringnya rapat. Nah ini sekalian menjawab pertanyaan kawan-kawan, kenapa kita selalu memasang pistonnya di bawah di bloknya, tidak seperti bengkel-bengkel lain yang langsung dipasang di stangnya untuk pistonnya. Nah ini dipasang di bawah agar kita bisa ngecek lagi, jadi takutnya ada human error. Karena pengalaman kita pernah saat habis lemer ternyata gap ring ini numpang. Juga pernah ketemu juga kita ternyata ring sehernya ini persis di atasnya. Jadi biar tidak terjadi bongkar ulang, makanya kita pasangnya seperti ini. Kita cek lagi di bawah. Kemudian kita pasang klip pen pistonnya sebelah. Lanjut pemasangan ring seher. Terus pertama kita pasang ring cacingnya dulu. Kemudian kita pasang ring oli yang tipis 2 buah itu kita pasang dulu. Tapi ingat kawan-kawan, untuk memasang ring seher ini, jadi gap ringnya harus dibuat silang. Jadi antara 4 buah ring ini, gap ringnya harus silang. Jadi jangan ketemu sejajar, akan menimbulkan ngasep. Nah ring cacing dan ring oli sudah terpasang. Sekarang kita pasang ring kompresi ini yang warna hitam. Ring bilas, sorry. Ini ring bilas yang warna hitam kita pasang dulu. Jangan lupa untuk ring juga tidak bisa terbalik, yang ada angkanya di sini. Ini bagian depan. Kemudian pasang ring kompresinya. Kemudian kita pasang perbaknya. Udah pasang ya? John. Ampun. Nah, sekarang tinggal kita pasang klip pen pistonnya. Sebaiknya buat kawan-kawan dipasang lap di bagian sini. Jadi jikalau apes, nggak apa namanya klipnya ini lepas mencelat, nggak masuk ke dalam mesin. Jelas.
Lah, muter kita, muter. Kemudian pasang baut bloknya. Nah, untuk baut blok itu khusus ya kawan-kawan. Untuk baut blok seperti ini. Jadi dia kepalanya baut 8, kemudian di tengahnya ada obeng plus. Nah, ini 2 buah baut segini, cuman panjang pendeknya berbeda. Untuk yang panjang buat blok, kemudian yang pendek nanti buat head. Nah, jadi jangan sampai terbalik-balik baut-bautnya. Nah, baut blok sudah kepasang, usahakan jangan kencang dulu. Jadi yang penting terpasang saja. Lalu kita pasang roll sentrik. Aduh. Gitu. Tinggal pasang murhead. Jangan lupa yang ring tembaga di bagian bawah sini. Blok wes. Saya masang sentrik. Nah, berarti nanti ini tinggal kita pasang knalpot biar Pandu yang masang knalpotnya. Kemudian kita pasang gear sentriknya. Jadi posisikan pada top. Top. Nah, jadi posisinya seperti ini. Di magnet itu ada garis tanda T. Kita sejajarkan pada coakan ini. Tuh, seperti itu. Kemudian di depan tanda titik ini sejajar dengan coakan ini. Seperti ini, jadi pas. Sekarang tinggal kita baut gear tensionernya. Sekarang tinggal kita baut gear sentriknya.
Dan pasang baut karbunya. Nah, untuk masang perupak ini jangan sampai terbalik kawan. Di sini ada 2 buah lubang, besar dan kecil. Yang besar ini lubangnya paskan di sini. Nah, oke. Wih, jadi kencingin di sini, nah di sini. Kemudian kita pasang tutup sentrik. Nah, di sini ada pentokannya. Pegang dulu, tan. Lalu bautnya dari sebelah sini. Nah, yuk pasang. Sip. Lanjut kita setel klepnya. Kemudian kita pasang tutup klep yang bawah dulu. Jadi yang atas jangan dipasang dulu karena kita mau ngeliat oli naik nggak, sirkulasinya sudah ke atas belum. Jadi ini tetap terbuka, nanti kita hidupkan posisi terbuka. Kita cek olinya naik atau tidak. Yes, lanjut. Yes, hidupkan. Matiin. Nah, oli mesin udah naik tadi ini, udah nyembur di atas. Sekarang kita tutup. Nah, jadi ini sudah selesai, tinggal kita pasang. Jadi kita selesaikan, ini kita tutup, kemudian kita pasang ininya. Udah selesai. Jadi seperti itu cara untuk pembongkaran dan pemasangan motor Honda C100 series. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Salam Gupaoli.